Gajen. Gajen itu banyak ya. Gajen itu kalau tiap bulan ya gitu. Semua karyawan pasti minum gajen gitu ya. Atau itu gajian, oi. Temen di ganjen itu. Oh iya, gajen itu ya suka kalau lihat lawan jenis tuh suka goda-godain tuh gajen. Ya, itu baper. Hai guys, ini Maru yang akan kita jual guys. Di Taman Mini ini ada berapa gajen yang Indonesia punya yang ada di sini koleksinya? What? Yep. Dari berapa banyak jenis gajen? Like 30 something cuma 3. Iya, ada 30-an sekian. 30 plus lah. Iya. 30 plus cuma 3. Bayangkan. Jadi bisa kebayangan teman-teman bisa sobat bahasa bisa bayangkan bahwa saking underexpose-nya. Saking underexpose-nya tentang gajen ini, Taman Mini ini cuma punya 3. Iya, itu saking sedih banget ya, Bro. Sedih banget ya, Bro. Gitu. Padahal jenis-jenis ikan dari luar negeri itu bertebaran di sini loh. Soalnya gini, yang kita lihat itu lebih mudah mencari ikan langka dari luar negeri dibanding mencari ikan normal dari diri sendiri. Ya itu. Soalnya itulah ironinya. Itulah ironinya, Bro. Ironinya. Jadi buat kalian para cowok-cowok lokal, ya itulah yang terjadi dengan kalian saat ini kalau kalian merasa susah cari cewek segala macam. Karena cewek kita juga mulai suka-suka yang import, Bro. Iya. Gitu. Jadi ya sorry ya buat kalian yang masih jomblo, kayaknya harapan kalian makin lama makin tipis. Gak apa-apa. Kita masih ada yang lain kok. Oke, masih ada Rian kok. Anjir. Oke, gajen di sini ada 3. Kita ada butis-butis, ada lapuso. Ada lapuso di sini. Ada lapuso 1. Oke. Dan ada payangka. Payangka atau Curis margaritas ya. Payangkanya juga cuma ngumpet-ngumpet terus. Dari 3 gajen itu butis-butis, apa lagi tadi? Lapuso sama payangka. Yang sudah berhasil untuk dibreed ada belum? Kita ada 1 lagi, maaf, ada 4. Oh, ada 4. Apa? Betutu. Iya, betutu. Alright, ya itu adanya di kolam. Sini ada di. Oh, sini ada. Gua kirain di danau. Di danau banyak kata. Betutu maksudnya gajen ya? Ya, betutu itu termasuk gajen. Bahkan sebenarnya gini, Bro. Kalau kita bicara betutu, itu cuma remeh di sini loh. Gue juga kaget. Jadi gini, sekitar setengah tahun yang lalu, salah satu konsumen gue di Amerika itu minta, "Bro, can you get me marble gudgeon?" I was like, "What the fuck is marble gudgeon?" kan? Gue nggak tahu kan. F-word, nggak boleh. Ya ntar disensor lah. Oke. F-word. Terus dia send me the picture dan gue, "What the? Ini kan betutu gitu." Maksudnya it's like scattered around here. Ini banyak banget ikan di sini. Lu serius lu mau, Bro? Itu kan ikan not small fish. Ukurannya lumayan besar. Jadi pertimbangannya adalah bukan harga ikannya kalau untuk diekspor, tapi ongkos kirimnya. Masih bisa nggak dengan ongkos kirimnya sekian dimensi yang diambil? Kalau nggak salah ya, 1 ekor betutu yang 12 cm, 15 cm itu ongkos kirimnya kalau kita rupiahkan tuh ke Amerika tuh bisa 180.000. Makanya harus banyak. Iya. Dan ternyata yang bikin, oke, gue mau dong 50 ekor. Hah? Bilang. Oke, that's not a joke kan. Pas gua cek dong di sana, Bro. Lu tahu nggak? Betutu 12 cm itu harga pasaran berapa? Itu 1 lokal. Itu kalau dirupiahkan itu sekitar 400.000, Bro. Dengerin tuh. 400.000. $35. Do you know? Nolnya 5. Yo. Dan peacock bass monoculus di sana, Bro. Itu lebih murah daripada betutu, Bro. Gua kasih tahu lo. Gila kan? Ini gini nih, ini balik lagi nih, kita kemarin udah ngejelasin dikit tentang ikan asli Indonesia, kenapa jarang diekspos di dunia, jarang ada yang fotonya, mahal, ikan asli Indonesia itu mahal, jadi yang aquascaping, yang wabi pusat segala macam, yang macam-macamnya ikutannya Iwagumi dan macam-macam itu, kenapa mereka jarang pakai ikan asli Indonesia? Karena mahal, karena duit mereka sudah habis untuk untuk tanaman dan segala macam misalnya.
mereka butuh sesuatu yang menyatakan bahwa itu akuarium, mereka pakai ikan yang paling murah, yaitu kardinal, tetra. Gitu tapi kan. Anyway, sebenarnya gue kan ngobrol-ngobrol dengan beberapa pegiat ikan hias ya kan. Kenapa harga ikan Indonesia itu mahal? Maksudnya di pasar internasional gitu. Kenapa mahal gitu? Ada dua hal sebenarnya yang menjadi garis merah yang gue dengar dari mereka ya. Yang satu adalah ongkos kirim, bro. Ya. Jadi biaya pengiriman ikan dari Indonesia ke luar negeri itu termahal dibanding negara eksportir lain. Misalnya dia impor dari Singapura atau dari Thailand atau dari Cina, itu ongkos kirimnya bisa separohnya, bro. Nah, Dibanding dia dari Indonesia. Nah makanya sekarang banyak ada beberapa eksportir dan yang lagi menggodok regulasi supaya pemerintah mengadakan subsidi untuk ini supaya kita bisa bersaing. Satu, kedua, ketersediaan barangnya atau supply-nya. ya. Supply-nya ikan Indonesia itu satu masih mengandalkan alam. Mengandalkan alam kan berarti ikannya banyak. Akan ada beberapa ikan yang masih banyak di alam, Ya. tapi belum tentu bisa ditangkap. Misalnya lagi banjir lah, sungainya lah, whatever. Akhirnya supply-nya nggak stabil, supply-nya nggak banyak. Terus berkaitan dengan supply ini juga proses karantina. Jadi penangkap-penangkap di alam itu belum terdidik dengan baik. Ya. Jadi pada saat ikan itu ditangkap, masuk ke akuariumnya atau kolamnya mereka itu banyak matinya. So misalnya mereka dapat 100 ekor yang akhirnya bisa dijual ke supplier ataupun ke eksportir paling cuma 30, 40. Karena banyak yang mubazirnya akhirnya jadi konsumsi lagi. Makanya itu cost-nya itu jadi tinggi, makanya ikan kita jadi mahal, bro. Jadi ya itu, jadi kita juga perlu lagi nih yang dari pemerintahan mungkin yang lagi nonton, tuh regulasinya tuh diatur, jadi nggak mahal-mahal banget. Ya maksudnya kita nggak minta pemerintah itu untuk memberikan keistimewaan ke apa namanya ke dunia bisnis ikan hias, bukan itu yang kita minta, tapi paling tidak apa yang bisa disederhanakan ya. Supaya stepnya itu tidak terlalu costly menjadi masalah regulasi. Kan sekarang ini tuh itu bro, ada ikan-ikan invasif yang sebenarnya nggak boleh masuk dong, ada permennya dong, tapi nyatanya masuk. Ya dong, tiap tahun loh, rutin loh masuk loh bro. Nah, tapi ikan-ikan invasif itu justru malah nggak bisa keluar. Nah itu kan masalah bro. Lucu dong, harusnya justru dipush keluar, tapi jangan masuk. Yang udah masuk kita keluarin. Harusnya regulasinya lebih ketat untuk masuk, bukan untuk keluarnya. Ini kebalik bro. Jadi ibarat nih kalau anak orang nih, lu ketemu anak orang, lu kalau di Indonesia ini lu ketemu anak orang siapa aja boleh lu perkosa, tapi jangan lu coretin begitu kan? Kan lucu. Maksudnya jangan diperkosa, ngecot mah di mana-mana, lu di toilet terserah lu. Ini PG-13 man. Oh enggak. Ini for all age. Oke. Ya itu aneh. Itu aneh dong. Itu aneh. Gitu. Jadi yang dilarang di Indonesia ini malah keluarnya. Justru kita harus keluarin supaya nggak kebanyakan di sini, soalnya kan untuk surat itu kan hak asasi manusia. Yang nggak boleh itu saat kita melanggar koridor kita masukin nih ke anak orang nih. Itu loh. Makanya itu yang paradigma yang harus dibalik. Ini bakalan jadi kontroversi habis ini video ini bro. Iya emang. Whatever. Oke, balik lagi di Gajen man. Apanya buat jadi pembahasan kita? Gajen, apalagi yang nggak salah satu gajen favorit saya nih, butis-butis. Ya oke, butis-butis. Apa nama latihnya bro? Butis-butis. Gue panggilnya di sini apa ya? Bloso butis. Oh iya, bloso butis. Gue nggak tahu nama Indonesia. Jadi buat teman-teman ya yang tahu apa nama lokalnya butis-butis, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Nah, gue seneng ikan ini. Butis-butis tuh itu ya Indonesia Timur ya? Enggak, seluruh Indonesia ada. Oh, seluruh Indonesia ada. Oke. Kenapa kita masukin Indonesia Timur? Soalnya susah nyarinya ikan Indonesia Timur. Nah, butis-butis nih saya suka tingkah lakunya. Kenapa agak kayaknya apa ya, istilahnya pesong lah kepalanya. Gak jelas otaknya di sebelah mana itu nggak jelas. Nih abis ini kita masukin di videonya butis-butis ya, biar kalian. Soalnya kadang-kadang suka bukan dia karena berburu ya, bukan karena dia kan ada beberapa ikan gitu dia suka ngambang dan merubah warnanya supaya mirip suatu sampah. Enggak, ini warnanya tetap sama, tapi kepalanya di bawah, perutnya di atas, pasti ngambang aja begitu. Oh, pura-pura mati gitu ya? Mati juga, pura-pura mati juga enggak gitu, cuman mungkin ya hobi kali ya, beda dari ikan lain tuh berenangnya bener, gue yang begini aja deh. Hari ini gue mau berenangnya jungkir balik.
No bro, that's a part of our culture bro. Apaan? Budaya Indonesia bro. Kenapa? Nyantai di Bali. Oh iya. Ya itu butis-butis. Nah, kalau yang penasaran ikannya kayak gimana, itu musiman ya biasanya suka ada ikan payau ke air tawar. Kocak, keren. Oke, butis-butis ya. Nanti kita masukin caption videonya. Terus yang kedua apa nih? Gajen apa nih? Gajen apa nih? Lapuso. Lapuso salah satu gajen. Jadi Lapuso itu bukan Itali ya, walaupun namanya mirip bahasa Itali gitu. Bukan, itu bahasa Papua ternyata. Oh, Papua iya. sebelah mana? Nggak ngerti deh banyak dah. Jadi Lapuso itu nggak ada hubungannya sama Ferguson. Tidak, bukan begitu Carlito. Oke, Lapuso ini namanya greenback gajen. Greenback gajen, punggung hijau. Punggung hijau, karena hijau punggungnya agak-agak kehijau-hijauan, padahal gue ngeliatnya si abu-abu ya. Dia itu mirip kayak betutu, cuman bedanya dia lebih predator daripada betutu. Lebih galak? Lebih galak. Kok bisa? Emang bawaannya begitu. Jadi dia predatornya itu sampai sekelas, sampai setahap dia ngejar. Oke, kalau betutu kan nyaplok ya dia. Nah, nyaplok. Kalau betutu kan cenderung kali kalau udah kenyang dia dinungguin apa dia kejar. Dan dia apa tuh namanya, makan sesamanya nggak? Kanibal. Kadang-kadang kalau lebih kecil. Oh balik tadi dari Lapuso ya. Greenback gajen. Dia agresif. Jadi agresif, predator aktif, ngejar, tapi nggak sampai misting. Nggak sampai semuanya dihantam. Oh misting itu ada apa namanya, kabut-kabut ya. Keren. Jadi biasanya dia ukurannya bisa sampai 40 cm kok. Gede juga ya. Gede juga. Dan itu ternyata juga populer nomor 2 setelah betutu di luar negeri. Oke. Di sini dianggapnya sampah. Saya belum budidaya. Makanan kalau dapat syukur, nggak dicariin gitu. Kadang-kadang kalau cuma dapat 2 dibalikin lagi. Ya nggak apa-apa, konservasi. Nah, masalahnya masih banyak pak. Nggak perlu dikonservasi pak. Gitu loh. Tapi kita juga harus ini loh. Kita nggak boleh. Ya nggak boleh bilang sistem. Masih banyak di alam. Ya kita nggak boleh take it for granted. Tapi maksudnya gini loh. Ada sesuatu yang masih banyak dari kita bisa manfaatkan secara ekonomi, kita manfaatkan dulu secara ekonomi sambil side to side gitu loh. Jangan terus buang aja gitu. Jangan begitu juga. Itu nanti kejadiannya sama kayak betik, papiu. Ya. Itu yang ikan sampah di sini ya. Di Kalimantan itu di delicacy, makanan mahal. Tapi ya sayangnya untuk jadikan hias sih kayaknya masih butuh banyak rekayasa juga itu ikannya. Masalahnya juga gini pak, itu betik itu kesulitannya begini. Dia bukan hanya warnanya yang memang kurang menarik, satu, kedua dianggap terlalu umum. Tapi banyak negara di luar negeri juga melarang impornya pak. Iya, karena justru gini loh, mereka itu takut pak.